kita mulai aja ya teman-teman semua ya, sambil nanti teman-teman yang lain menyusul masuk. Oke. Selamat datang buat teman-teman UMKM semua di kelas Mesco bersama Facebook yang keempat, bersama Mas Niko Atmaja. Mungkin dari teman-teman kalian udah ada yang ikut kelas-kelas sebelumnya, jadi udah kenal lah ya sama Mas Niko. Untuk teman-teman yang baru bergabung di kelas Facebook kita, perkenalkan ini pembicara kita, namanya Mas Niko Atmaja dari Facebook. Beliau yang membawakan sesi-sesi kelas Mesco bersama Facebook. Nah, kelas hari ini itu mungkin nanti akan dimulai sedikit dengan recap dari Mas Niko, tapi sebenarnya kelas kita hari ini itu membahas tentang halaman wawasan ya, bagaimana kita bisa memperbesar audiens kita, memperbesar orang-orang, menjangkau orang-orang lebih banyak lagi untuk konsumsi konten-konten dan promosi-promosi yang teman-teman UMKM lakukan melalui halaman wawasan ini. Nah, gimana teknisnya nanti pasti langsung dari Mas Niko aja. Dan sesinya seperti biasa akan dibagi jadi 2 sesi sebenarnya, tapi karena di kelas minggu lalu nih ternyata interaksi tanya jawabnya lumayan intens, jadi kelas kita yang hari ini juga akan mengikuti format yang minggu lalu. Jadi kalau dari teman-teman selama Mas Niko paparan ada yang mau nanya, langsung aja ditulis di kolom chat atau raise hand. Nanti kalau Mas Niko sudah selesai di satu bagian, beliau akan memberikan alokasi waktu untuk langsung tanya jawab di sesi tersebut atau di bagian-bagian tertentu. Nah, itu nanti aku akan bantu juga untuk sortir pertanyaan-pertanyaannya seperti biasa. Jadi, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kali ya, Mas Niko, untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Jenis. Senang sekali bisa ketemu lagi ya di hari Senin yang ceria ini bersama teman-teman semua, teman-teman ya dari Smesco, Bapak Ibu, sahabat Smesco semua. Saya dengar juga ada undangan juga ya dari beberapa grup ya Mbak Jenis ya. Ada juga katanya dari IWAPI ya, Betul, lalu ada juga benar, juga dari untuk para teman-teman dari komunitas yang sudah hadir, yang mungkin belum semua, tapi ya kalau yang sudah hadir dari komunitas TDA, dari APJI, dari IWAPI dan HIPI, selamat datang. Terima kasih juga udah bergabung di kelas kami. Nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman lain yang menyusul, nanti kita sapa lagi di tengah-tengah ya untuk teman-teman komunitas. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jenis. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Saya harap walaupun di rumah aja, tapi teman-teman semua, Bapak Ibu, sahabat Smesco, ya, tetap semangat ya, tetap menjalani protokol kesehatan, tetap sukses juga dalam menjalani bidang usahanya masing-masing. Oke, ketemu dengan saya lagi, Niko Atmaja, salah satu trainer Facebook, ya. Di topik kita yang keempat kali ini, ya tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Jenis, yaitu bagaimana kita bisa melihat wawasan halaman kita. Jadi selama ini kita sudah membuat halaman bisnis Facebook, mengisinya dengan konten-konten yang bagus, menarik. Nah, kini saatnya kita akan lihat bagaimana caranya mengukur keberhasilan dari halaman bisnis Facebook kita. Ya, oke. Langsung aja saya akan share screen saya untuk presentasi saya di siang hari ini. Ya, oke. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, sahabat Smesco semuanya, ini topik kita dan ini adalah agenda kita untuk 1,5 jam atau 2 jam ke depan. Ya. Jadi kita akan coba belajar tentang apa sih yang disebut dengan wawasan halaman atau page insights. Nah, lalu kemudian bagaimana sih cara kita melihat wawasan halaman kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memahami isi dari wawasan halaman tersebut. Di dalamnya ada banyak grafik, ya kita bisa lihat ada grafik yang sedang naik, ada grafik yang sedang turun, mungkin ada yang sedang rata, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita membaca grafik-grafik tersebut? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, setelah kita menganalisa ya hasil dari halaman bisnis kita atau wawasan halaman tersebut, kita akan coba bisa lihat lalu kita terapkan bagaimana tips and trick ya
atau best practices-nya yang bisa Anda terapkan di halaman bisnis Anda. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya supaya halaman bisnis Anda, grafiknya itu terus bisa meningkat dan meningkat lagi. Tentunya dengan menjangkau orang-orang yang relevan bagi bisnis Anda, ya. Oke, itu agenda kita untuk hari ini. Nah, namun sebenarnya sesi untuk insight ini itu sesinya nggak terlalu panjang. Jadi saya mau juga untuk menggunakan waktu yang ada ini untuk kita mereview apa saja sih yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, ya. Nah, dan sekali lagi Bapak Ibu, sahabat Smesco, ya. Jadi wawasan halaman ini tersedia kalau Anda sudah memiliki halaman bisnis Facebook, ya. Dan bukan cuma itu saja, ini akan tersedia datanya kalau Anda sudah memiliki 30 likes minimal di halaman bisnis Facebook Anda. Nah, kalau Anda bisa dapatkan lebih banyak likes lagi, contohnya 100 likes di halaman bisnis Anda, maka akan ada fitur-fitur dari wawasan halaman yang akan terbuka untuk Anda. Data-data lainnya, ya. Kalau semakin banyak Anda mendapatkan likes di halaman bisnis Facebook Anda. Nah, untuk itu kita akan coba melihat, kita akan coba mereview, ya, pelajaran-pelajaran dari minggu-minggu sebelumnya untuk mengetahui seberapa banyak sih dari Bapak Ibu sahabat Smesco, ya, yang sudah memiliki halaman bisnis Facebook, ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau misalkan Anda belum punya, saran saya adalah segera bikin halaman bisnis Facebook-nya, ya. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini, ya. Di Facebook ada yang namanya profil pribadi dan juga halaman bisnis. Nah, jadi halaman bisnis Facebook adalah sebuah halaman yang memang sengaja dikhususkan buat para pebisnis yang disediakan platform ini gratis oleh Facebook. Di mana fitur-fitur dari halaman bisnis Facebook ini, ya, itu bisa membantu mengefisienkan kinerja dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, jelas itu berbeda dengan yang namanya profil pribadi. Karena sesuai dengan namanya, profil pribadi, yaitu untuk pribadi saja. Di mana yang Anda posting, yang Anda share, pastilah bukan tentang berbisnis, tentang produk Anda atau jasa yang Anda tawarkan, ya. Nah, kalau Anda mau menawarkan produk atau jasa Anda, pastikan Anda menggunakan halaman bisnis Facebook. Nah, sekilas Bapak Ibu teman-teman semua mungkin bisa lihat ya di layar, di sebelah kiri dan di sebelah kanan jelas berbeda. Di sebelah kiri kita bisa lihat apa? Foto profil, yaitu foto diri kita sendiri. Lalu kemudian ada cover foto di belakangnya. Nah, mungkin itu adalah kegiatan yang kita lakukan di keseharian kita. Nah, tapi kalau di halaman bisnis Facebook, apa sih yang kita tampilkan? Apa sih yang kita tonjolkan? Nah, kita bisa lihat di sini, yaitu logo dari usaha kita. Dan juga kalau di cover fotonya kita bisa lihat produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pemirsa kita. Ya, jadi ini bedanya antara profil pribadi dan juga halaman bisnis Facebook. Nah, lalu bagaimana Pak cara membuatnya? Nah, ini waktu di tayangan perdana kita ya, di pelatihan yang pertama kita sudah membahas tentang ini. Nah, sekilas saya ingin membahas sedikit ya buat teman-teman yang belum memiliki halaman bisnis Facebook. Nah, cara bikinnya bagaimana? Mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi di pojok kanan atas itu ada gambar segitiga kecil. Kalau Anda masuk ke halaman ke Facebook Anda. Nah, di sana tinggal Anda klik yang namanya kelola halaman. Ya, kelola halaman. Nah, di sini Anda akan temukan tombol buat halaman. Tombol ini yang harus Anda klik. Nah, langkah selanjutnya Anda bisa memilih. Anda ingin membuat apa? Halaman bisnis atau fanpage. Nah, jadi kalau business page atau halaman bisnis itu memang sengaja dikhususkan untuk sebuah bisnis atau untuk sebuah merek. Tapi kalau Anda misalkan saya seorang artis, misalkan saya mengelola komunitas misalkan, ya. Nah, Anda bisa pilih yang kedua yang di sebelah kanan, yaitu komunitas atau toko masyarakat. Jadi itu bedanya ya, business page dengan fan page. Ada juga organizational page untuk organisasi. Itu beda lagi, ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu tinggal pilih yang bisnis atau merek. Nah, cukup 3
3 langkah mudah, Bapak Ibu, teman-teman, untuk membuat halaman bisnis Facebook. Yang pertama adalah Anda harus siapkan dulu nama bisnis Anda, ya. Nah, ini yang perlu diingat adalah nama bisnis, bukan kategori bisnis. Karena banyak sekali, saya keliling-keliling ketemu banyak UKM, itu banyak mereka salah mengartikan nama bisnis dengan kategori bisnis. Ketika ditanya, "Ibu, usahanya apa? Nama bisnisnya apa?" "Saya jualan kerupuk." Seperti itu. Nah, padahal kalau nama bisnis mungkin bisa disebutkan kerupuk Jubaidah misalkan, seperti itu. Atau saya jasanya produk saya tuh jualan apa? Laundry misalkan, service laundry, ya. Nah, itu kan kategori bisnisnya. Tapi kalau nama bisnisnya apa? Laundry Marta misalkan. Nah, itu baru nama bisnis, ya. Itu membuat Anda beda dengan toko sebelah, yaitu nama Anda, brand Anda. Itu yang disebut dengan nama bisnis, ya. Jadi gunakan nama bisnis Anda untuk nama halaman Anda. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah masukkan kategori bisnisnya. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja apa sih kategori bisnis saya. Saya jualan kue kering misalkan. Nah, jadi tinggal diketikkan saja kue kering atau snacks misalkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal Anda masukkan alamatnya. Nah, ini juga cukup mudah Bapak Ibu teman-teman, ya. Tinggal masukkan alamatnya. Lalu setelah itu Anda tinggal klik tombol lanjutkan, ya. "Pak, saya itu hanya jualannya online loh. Saya nggak punya toko offline." Wah, sama seperti saya dong. Saya pun juga hanya jualan online saja. Dari dulu memang saya nggak pernah punya toko offline. Jadi hanya fokus ke online saja. Nah, jadi bisa Bapak Ibu teman-teman, ada tombol centang di bagian bawah, jangan tampilkan alamat saya. Nah, ini bisa. Kalau misalkan Anda nggak punya workshop, Anda nggak punya toko offline, tinggal dicentang saja. Maka alamat ini ya itu hanya untuk data pribadi Anda saja, tapi nggak akan dibagikan kepada orang lain, tidak akan dibagikan ke publik. Seperti itu ya. Nah, oke. Tadi saya katakan cukup 3 langkah mudah jadi halaman bisnis Facebook-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah mempercantik tampilan dari halaman bisnis Facebook kita. Nah, ibaratnya etalase toko, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalkan ada orang datang ke toko offline Anda, lalu kemudian di etalase toko Anda itu yang Anda tampilkan produk-produk yang sudah lama atau produk yang kurang laku, ya. Nah, pastinya mereka untuk nengok aja ke toko Anda mungkin males. Tapi kalau misalkan di depan etalase Anda taruh gede-gede gitu ya, warna merah, ada diskon 50%. Langsung dijamin semua pada nengok, ya kan? Cuci gudang, pada nengok langsung. Tampilkan produk yang paling laris Anda, yang paling bagus. Pasti orang akan pada lihat toko Anda. Sama halnya, menambahkan foto profil, menambahkan cover foto, itu juga supaya apa? Meningkatkan orang mau datang atau lihat ke dalam toko online Anda. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tinggal tambahkan foto profilnya. Ingat, logo ya, bukan foto Anda. Nah, lalu kemudian tambahkan foto sampul juga. Tampilkan yang terbaik karena ini merupakan halaman pertama di mana mereka pemirsa Anda masuk dan melihat halaman bisnis Anda. Tampilkan yang terbaik. Dulu saya pernah kasih contoh, ada satu usaha di Manado, jualannya itu turisme. Jadi yang ditampilkan di cover fotonya adalah apa? Situs-situs wisata yang luar biasa cantik, yang mengundang orang untuk melihat, menonton, kemudian mengklik tombol ajakan bertindak. Bertanya kepada dia, "Pak, kapan ada tur di bulan sekian?" misalkan. Seperti itu. Ya. Tampilkan yang paling menarik, yang paling bagus untuk customer atau pemirsa Anda. Nah, ini dia ya. Karena dengan halaman dengan foto profil dan foto sampul yang bagus akan mendapatkan apa? Likes yang banyak dan kunjungan yang lebih banyak pula. Nah, kita tahu ya, dengan banyaknya likes artinya apa? Banyaknya likes, banyak yang follow, orang akan menjadi pengikut kita. Jadi apapun yang kita sebarkan, konten yang kita upload ke dalam halaman bisnis kita, itu akan bisa dilihat oleh para pengikut kita, follower maupun yang likes kita. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, di slide berikut nih saya ada satu contoh ya dari timur Indonesia di mana brand tersebut yang disebut dengan dinamakan Du Anyam. Nah, jadi ini ada 3 orang sekawan ya, wanita masih muda semua ya. Dia memulai suatu usaha yang disebut dengan Du Anyam. Jadi dia mengumpulkan ibu-ibu yang ada di Kupang, di NTT ya. Karena mereka ini adalah para pengrajin anyaman. Nah, hasil kerajinan ini bagus-bagus. Cuma sayangnya mereka nggak punya akses kemana? Ke pemasaran. Mereka nggak bisa untuk menjual langsung ke luar negeri. Caranya seperti apa? Mungkin belum tahu. Nah, mereka juga punya kesulitan untuk mengakses keuangan, untuk menambah modal, misalkan. Seperti itu. Nah, jadi 3 sekawan ini membantu ibu-ibu di sana untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi anyaman-anyaman dari mereka itu dikumpulin, ya, lalu Du Anyam yang akan menjadi intermediaries-nya untuk menjual itu. Jadi sejak tahun 2016, 2017, 2018 mereka pun juga sudah mulai giat untuk ekspor ya ke Korea, ke Italia dan ke berbagai macam negara. Luar biasa sekali, ya. Nah, jadi ini contoh dari halaman bisnis Facebook yang dilakukan atau yang dibuat oleh Du Anyam. Nah, apa sih yang ditampilkan? Cerita-cerita, ya. Cerita-cerita yang menarik, kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan. Lalu kemudian di era pandemi seperti ini, mereka juga siapkan yang namanya New Normal Kit. Nah, ini kalau kita lihat nih di bagian bawah nih, ya ada nih. Ada New Normal Kit. Jadi sebuah tas kecil ya dengan anyamannya, ciri khas dari Du Anyam yang diisi dengan masker, diisi dengan hand sanitizer, kemudian ada wiper dan lain sebagainya, ya. Itu dijual dalam satu paket yang disebut dengan New Normal Kit. Nah, kreativitas inilah yang digunakan oleh tim dari Du Anyam untuk membesarkan juga brand mereka, ya. Nah, oke. Setelah saat ini ada satu video masih tentang Du Anyam, kita akan coba nonton, kita akan lihat bersama-sama video durasi sekitar 2 menit, ya. Kita akan coba lihat bagaimana Du Anyam itu membesarkan merek dan akhirnya bisa menjual ke luar negeri, ya. Sebentar, sebelum kita mulai videonya, supaya videonya nggak putus-putus, ini saya coba optimize dulu ya. Ya, ya, ini dia. Halo, nama saya Hana Keraf, saya salah satu pendiri Du Anyam dan saya Direktur Komunitas dan Kemitraan di Du Anyam. Awal mulai Du Anyam tuh kita melihat bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak, terutama di NTT, itu memang cukup memprihatinkan. Ibu-ibu ini mereka memiliki kendala di akses terhadap uang tunai supaya mereka bisa mengakses program-program kesehatan pemerintah yang udah bagus. Nah, Du Anyam berusaha melihat apa sih kira-kira kegiatan ekonomi yang ibu-ibu ini sebenarnya sudah miliki. Nah, ternyata kita menemukan ada menganyam. Lalu kemudian pasar di level nasional dan internasional ternyata cukup tinggi. Masalah yang dihadapi selama mendirikan Du Anyam sebenarnya tantangannya selalu adalah tentang bagaimana menemukan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama sih. Kita ketika melakukan pencarian tim, itu paling mudah itu memang lewat Facebook. Nah, lewat Facebook sama Instagram, kita mulai itu memperkenalkan. Upload fotonya, lalu captionnya, semua menceritakan tentang brand Du Anyam sendiri. Ketika brand Du Anyamnya sudah mulai kelihatan, baru tuh mulai orang-orang beli produknya. Nah, ketika pembelian meningkat, otomatis pendapatan untuk ibu-ibu kita juga pasti meningkat. Kami masih banyak sekali menggunakan Facebook dan Instagram. Seperti di Instagram sendiri, jauh lebih komersial. Penjualannya itu bisa baik wholesale maupun retail. Nah, sedangkan di Facebook sendiri, kami menceritakan tentang apa sih yang komunitas lakukan. Kegiatan-kegiatan sosial kami gitu. Seperti beasiswa untuk anak-anak penganyam kami, program pemberian makanan tambahan, atau solar lamp. Motivasi kami yang paling tinggi dari mendirikan Du Anyam adalah ibu-ibu kami. Dan kita mau memberikan kesempatan untuk ibu-ibu supaya bisa memiliki akses terhadap uang tunai, sehingga mereka mendapatkan akses ke kesehatan maupun peningkatan gizinya itu jadi jauh lebih baik. Di setiap kali kami mengalami kesulitan, kendala, kami selalu mengingat senyum dari ibu-ibu kami dan kebahagiaan mereka adalah segalanya untuk kami. Oke, tadi itu cerita dari
Duanyam ya. Oke, kenapa saya matikan screen sharing-nya ya? Salah pencet saya, sorry. Sebentar, saya share screen lagi ya. Iya, ini dia. Tadi cerita dari Duanyam ya, bagaimana dia membesarkan sebuah brand sehingga akhirnya bisa diterima di pasar internasional. Nah, inilah kekuatan Facebook dan juga Instagram, Bapak Ibu teman-teman semua. Di mana Anda bisa menjangkau orang lebih luas lagi. Karena kita tahu ya, jumlah penduduknya Facebook aja itu udah miliaran orang, ya kan? Sudah hampir 2 miliar orang. Terus kemudian Instagram sendiri itu sudah hampir 1 miliar orang. Yang artinya apa? Artinya itu adalah potensi yang luar biasa untuk pengembangan bisnis Anda. Nah, satu hal yang bisa kita petik tadi dari Duanyam adalah dikatakan bahwa yang pertama-tama dia lakukan adalah apa? Dia raise brand awareness-nya dulu. Biarkan orang-orang itu kenal dengan merek mereka. Siapa sih itu Duanyam? Lewat apa? Nah, apakah dia selalu menampilkan ini loh produk saya, ini jualan saya, jasa saya? Ternyata kalau teman-teman lihat di halaman bisnis Facebook-nya atau di Instagram-nya, enggak selalu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, porsi jualannya itu mungkin hanya sekitar 10 atau 20% saja. Tapi yang dilakukan oleh Duanyam adalah lebih banyak bercerita. Ya, tadi sudah dikatakan juga kan, dia lebih banyak bercerita tentang kegiatan komunitasnya, ya, bantuan untuk ibu-ibu dan lain sebagainya. Karena itulah Facebook, itulah Instagram, ya, di mana Facebook dan Instagram adalah komunitas. Jadi di halaman bisnis Facebook juga yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan halaman tersebut adalah bukan cuma berjualan aja. Bahkan boleh saya katakan ya, jangan hanya berjualan di sana, tapi tampilkan sisi lain dari bisnis Anda, ya. Ceritakan tentang bisnis Anda. Ceritakan siapa yang lagi masak di belakang layar misalkan. Bagaimana orang mengantar kue contohnya. Bagaimana abang ojol ya mengantar kue untuk para pelanggan Anda. Seperti itu. Nah, jadi jangan selalu tentang produk-produk dan produk. Ingat ya, karena Facebook, Instagram adalah komunitas, isinya adalah orang-orang, mereka ingin mendengarkan apa? Mereka ingin mendengarkan cerita dari Anda. Jadi cerita itulah yang perlu dibangun dan perlu disampaikan. Nah, teman-teman, nah berhubungan dengan cerita, ya, nah ini salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Facebook maupun di Instagram, yaitu bagaimana kita memposting ke halaman kita. Ya, langkah awal tadi sudah ya selesai ya, bagaimana kita membuat halaman bisnis Facebook, sudah jadi. Nah, langkah yang keduanya adalah bagaimana kita bisa mengisi dengan konten-konten kreatif, konten-konten yang relevan buat pemirsa Anda. Tadi contoh-contohnya sudah kita lihat di Duanyam, ya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak konten-konten yang bisa kita bagikan. Nah, tapi biasanya kita hanya terpaku pada satu konten saja, ya. Baik itu cuma berupa teks, gambar maupun video. Tapi kita tahunya cuma kalau mau posting konten ya itu saya klik tulis postingan, saya masukkan gambarnya, saya kasih captionnya, selesai, udah submit atau kirim. Jadi, nah tiap kali orang mau bikin konten kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata postingan ke halaman Anda itu bisa beragam jenisnya. Jadi nggak harus melulu tentang foto, video, ya atau gambar. Tapi contoh misalkan saya mau tampilkan tentang perasaan atau tentang activity saya di sini. Nah, kita bisa gunakan tombol yang ini nih, ya. Teman-teman bisa lihat ya di mouse pointer saya ya. Ini dia. Kita bisa tampilkan perasaan kita. Lagi happy, lagi sad, atau lagi apa, cheerful, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian activity, kita juga bisa sampaikan kepada mereka. Activity kita lagi ngapain misalkan. Nah, lalu kemudian dapatkan kunjungan toko. Nah, ini menarik juga. Kalau teman-teman punya yang namanya toko offline. Nah, jadi di bawah postingan kita, kalau kita taruh tombol ini ya, maka akan muncul sebuah tombol get direction atau petunjuk arah. Di mana itu bisa langsung terhubung ke peta dan orang bisa langsung tahu, oh jarak dari rumah saya ke toko ada hanya kurang lebih 1 kilo toh, deket toh. Nah, saya apa sih yang kita harapkan pada saat kita membagikan sebuah konten? Pastinya selain dilihat adalah apa? Interaksi kan atau engagement dari para pemirsa kita. Nah, ayo dong kita bisa dorong itu.
dengan menggunakan apa? Tombol dapatkan pesan. Nah, oke. Sebentar, saya matikan dulu optimize-nya ya, supaya tampilannya bisa lebih lancar. Oke, sekarang mudah-mudahan tampilan di layarnya sudah lebih lancar, teman-teman ya. Kalau tadi tampilannya untuk video, sekarang saya switch lagi untuk slideshow. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dapatkan pesan. Nah, ini penting sekali. Jadi, apa sih yang ingin pemirsa Anda lakukan ya pada saat mereka melihat konten dari Anda. Nah, kalau kita tambahkan tombol dapatkan pesan, maka di bawah postingan kita itu akan ada tombol apa? Facebook Messenger. Jadi dengan sekali klik mereka langsung bisa tuliskan pesan ke kita. Contoh, saya posting sebuah gambar PO baru nih, pre-order baru ya, baju bayi dan anak misalkan. Nah, lalu kemudian saya kasih captionnya, bagi reseller yang mau gabung ke grup kami untuk dapatkan harga spesial, yuk kirim pesan di bawah ini. Lalu kita kasih tombol dapatkan pesan seperti ini. Nah, itu akan membawa mereka untuk apa? Untuk bisa mengklik tombol tersebut dan akhirnya berkomunikasi dengan kita. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ada banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Dan saran saya adalah gunakan tombol-tombol tersebut supaya apa? Meningkatkan yang namanya interaktivitas antara konten Anda dengan pemirsa Anda. Karena itulah tujuan dari konten-konten yang ingin Anda bagikan, ya kan? Nah, ada satu lagi nih, Bapak Ibu teman-teman, yang menarik sekali. Yang disebut dengan jajak pendapat atau polling. Nah, pemirsa kita ya, itu senang sekali kalau diajak untuk beraktivitas ya atau berinteraksi dengan kita. Nah, salah satu caranya adalah apa? Dengan menggunakan jajak pendapat. Contoh, Anda punya kemasan baru ya untuk misalkan di akhir tahun, Natal tahun baru misalkan. Anda bikin kemasan baru, desainer kasih contoh misalkan 3 atau 4 desain. Lalu kemudian Anda bingung, aduh saya harus pilih yang mana ya? Nah, mungkin ada baiknya Anda lempar itu kepada kemana? Ke masa Anda, ke audiens Anda di Facebook. Nah, tambahkan tombol jajak pendapat. Teman-teman, Bapak Ibu, kira-kira menurut Anda packaging mana atau kemasan mana sih yang paling menarik? A, B, C, D misalkan. Nah, dari situ Anda bisa dapatkan apa? Interaksi dengan pemirsa Anda. Seperti itu, ya. Nah, itu tentang postingan. Nah, lalu kemudian fitur lainnya ya. Nah, ini fitur ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang akan kita pelajari ya di sesi berikutnya, yaitu tentang wawasan halaman. Yaitu bagaimana kita merencanakan konten kita. Nah, sebagai UKM saya yakin Anda pasti sibuk dengan katakanlah urusan di dapur juga karena Anda yang memproduksi sendiri, Anda yang misalkan Anda yang marketingin juga, Anda jualan ya. Anda komunikasi dengan calon pelanggan Anda di WhatsApp, di Messenger, dan lain sebagainya. Anda yang ngurusin pengirimannya juga, misalkan Anda harus manggil ojol ya untuk pick up barang Anda, dan lain sebagainya. Ya, sebagai UKM, biasanya kita sebagai superhuman yang serba bisa. Dan pada akhirnya kita mungkin akan kekurangan waktu. Pak, saya aja udah sibuk ngurusin di dapur. Apalagi untuk ngurusin yang namanya membuat konten untuk sosial media saya. Nah, inilah ada baiknya Anda merencanakan konten Anda. Nah, misalkan Anda bikin saja simple sebuah tabel seperti di layar ini. Nah, ya, misalkan tanggal 1 Maret ada penawaran spesial, ya. Kalau bawa teman akan dapat diskon sekian. Lalu ada tambahkan nih gambar atau videonya. Lalu kemudian saya mau cerita apa lagi ya? Minggu depannya saya mau ceritain tentang chef saya di balik layar, di belakang layar. Bagaimana dia memasak, bagaimana dia menerapkan prosedur kesehatan dalam hal memasak, dan lain sebagainya. Nah, itu saya mau tampilkan. Minggu depannya lagi, saya mau meluncurkan menu baru nih di restoran saya. Nah, saya akan kasih lihat sneak peek-nya. Saya bikin sebuah konten, ya. Lalu saya animasikan atau saya tutupi dulu konten tersebut, sehingga orang akan menebak-nebak menu apakah ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi teman-teman bisa menampilkan berbagai macam konten dan merencanakan konten tersebut. Dijadwalkan artinya. Nah,
caranya bagaimana? Kita bisa menjadwalkan postingan dari kita lewat yang namanya halaman bisnis Facebook kita. Dan ini adalah fitur yang spesial dari halaman bisnis kita, Bapak Ibu teman-teman semua, ya. Nah, ini dia. Lalu, fitur yang ketiga yaitu tentang bagaimana kita menyiarkan konten siaran video langsung dari Facebook. Nah, ini juga fitur yang sedang populer nih Bapak Ibu ya di Facebook saat ini. Nah, contoh nih, nah ini adalah salah satu dari pahlawan kita ya yang ada di Surabaya. Bagaimana di video live-nya dia menampilkan ini loh kemasan saya nih untuk Idul Fitri kemarin ya di beberapa bulan lalu. Nah, cantik kan? Kemasannya kuat sekali loh. Kardus ini. Tuh, kemasan dalamnya pun juga cantik. Nah, di luarnya nanti akan dikasih pita, dihias, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menunjukkan kepada pemirsanya, wah ternyata cantik loh. Dan akhirnya mereka berniat untuk membeli dan membagikannya untuk para kolega. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh fitur yang teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan halaman bisnis Facebook kita. Nah, oke. Nah, saya sedikit lagi ya, sebelum kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, di slide berikutnya, kita akan coba main tebak-tebakan, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Kita akan coba main tebak-tebakan. Ini sudah kita pelajari beberapa minggu lalu fiturnya. Jadi yang ingin saya tanya adalah, ketika nanti Anda lihat gambarnya, ya, kira-kira ini fitur apa sih yang ada di halaman bisnis Facebook? Siap ya, Bapak Ibu semua ya. Nanti kalau sudah tahu, teman-teman Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Ya, oke. Saya segera masuk ke slide berikutnya. Ini dia. Oke. Iya. Nah, fitur apakah ini? Kira-kira apakah ada Bapak Ibu teman-teman yang tahu? Ayo, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Sambil saya pantau nih komentarnya ya di kolom komentar. Ayo, di situ ada foto produk seperti produk katalog lengkap dengan judul produk, ada daftar harganya juga di mana kita bisa membagikannya juga kepada kolega kita, kepada calon customer kita dan lain sebagainya. Ayo. Fitur apa? Yes, betul sekali dari Mbak Windy ya, fitur toko. Betul sekali ya. Oke. Oh, banyak yang menjawab nih, tapi mungkin kurang tepat ya. Ada yang bilang fitur promo, fitur tambah produk, ya, fitur katalog. Nah, fitur katalog itu adanya di WhatsApp ya. Kalau ini kita sebutnya dengan fitur toko. Di mana di toko Facebook ini kita bisa membuat apa? Produk katalog. Nah, enaknya adalah kita bisa mengkategorikan produk-produk kita di dalam fitur toko tersebut. Contoh ya, di sini saya bisa masukkan ada setelan anak perempuan, setelan anak laki-laki, dan lain sebagainya. Banyak sekali kategori yang bisa teman-teman masukkan di sini. Jadi ibaratnya apa? Kalau dulu itu ya kita tampilkan produk katalog kita di website. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi. Jadi cukup dengan Facebook aja, Anda bisa menampilkan produk katalog Anda. Seperti itu ya. Nah, oke, siap-siap ya. Ada satu lagi nih, kuis tebak-tebakan kita ya. Oke, siap-siap. Kira-kira fitur apakah ini? Iya. Iya. Nah, fitur apakah ini yang dalam box merah ya? Ayo, silakan teman-teman. Kalau nggak salah, bulan lalu kita belajar ini di pertemuan kita yang kedua nih, ya. Fitur apakah ini? Undang. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, betul sekali. Dari Risandi, dari Muhammad Syahid, undang anggota. Ya, dari Via, betul juga. Anggota. Dari Mbak Nindita, undang anggota. Betul sekali. Ini adalah salah satu cara bagaimana halaman bisnis Facebook Anda yang nge-likes-nya itu bisa semakin banyak. Ya, ingat tadi di awal saya katakan, untuk membuka akses ke wawasan halaman, Anda butuh minimal 30 likes. Jadi saran saya buat teman-teman ya, silakan dilihat dulu ya.
yang berapa orang sih yang sudah like halaman saya? Jadi kalau masih di bawah 30, sering-seringlah gunakan tombol undang teman, ya. Jadi undang temannya juga nggak sembarangan mengundang semua orang, tapi undang yang relevan buat produk atau jasa yang Anda tawarkan. Karena percuma kalau Anda undang yang nggak relevan, ya pastinya mereka nggak mau nge-like halaman Anda. Mungkin mereka akan akhirnya nge-like sebentar, lihat, lalu kemudian akhirnya mereka berhenti me-like halaman Anda karena ternyata produknya nggak relevan. Saran saya, pilih yang ingin Anda undang dan pastikan sebelum Anda undang, pastikan dulu halaman bisnis Facebook Anda sudah ada isinya. Sudah masuk konten-konten yang terbaru. Jangan kalau Anda undang, mereka masuk ke halaman bisnis Facebook Anda, dia lihat last update setahun yang lalu. Artinya apa? Sudah basi, kan? Nggak ada konten baru. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka yang tadinya mau nge-like, akhirnya nggak jadi nge-like. Ternyata halaman bisnisnya jarang di-update nih. Nggak ada konten-konten baru, males nge-like-nya. Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ini ya tentang review kita tentang halaman bisnis Facebook. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini satu lagi slide tentang bagaimana teman-teman semua bisa mengelola halaman bisnis Facebook Anda dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pengelola halaman bisnis Facebook atau Facebook Pages Manager. Silakan cari. Yang pakai iPhone, cari di App Store. Yang pakai Android, cari di Play Store. Ya. Lalu download aplikasinya. Karena apa? Karena fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, contoh fitur toko, fitur scheduling, ya, penjadwalan, itu hanya ada di aplikasi ini. Jadi kalau Anda pakai aplikasi yang Facebook warna biru, nah itu nggak ada di situ. Ya, jadi harus pakai aplikasi ini. Oke, Mbak Jenis, saya stop dulu sampai di sini. Kita coba lihat apakah ada yang teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Iya, tadi kayaknya ada yang raise hand ya di tengah-tengah, Mas Aji. Itu mau nanya atau gimana itu, Mas Aji? Oke, ini ada yang raise hand silakan. juga, Mbak Indira. Mungkin boleh dibukain aksesnya ya, Yuda. Baik itu email, IG. Kelihatannya ada satu pertanyaan dari Mbak Sari Indira ya. Iya, Adakah betul. WA grupnya? Itu ya, Mbak. Mungkin ini yang raise hand dulu, Mbak Indira Hadi. Silakan udah dibukain mic-nya ya. Oke, selamat siang, Mbak. Pak, mau nanya. Selamat siang. Kan, saya kan udah punya Facebook pribadi ya, gitu. Sekarang saya mau buka Facebook bisnis gitu. Nah, bisa nggak saya maksudnya mengundang dari Facebook saya, jadi kayak dipindahkan teman-teman di Facebook saya ke Facebook bisnis, itu pertama. Kedua, kan saya dulu udah punya fanpage ya sebelum ada Facebook bisnis gitu. Nah, itu bisa dijadikan satu atau dipindah atau lupakan fanpage terus tetap memakai Facebook bisnis ya. Banyak nih pertanyaannya, satu lagi. Kalau mau promosi ya, itu bisa tidak dengan kartu nggak? Jadi maksudnya bisa melakukan pembayarannya dengan transfer atau yang lainnya. Jadi tidak dengan kartu gitu. Ya, terima kasih. 3. Oke, terima kasih Mbak Indira. Iya, nah yang pertama dulu ya. Sebenarnya yang pertama dan yang kedua ini mirip nih pertanyaannya nih. Jadi yang pertama itu tentang dari Facebook pribadi ke Facebook bisnis. Bisa nggak saya undang teman saya? Nah, cara mengundangnya yaitu dengan yang tadi dikatakan Mbak. Jadi dengan mengundang teman. Satu persatu itu kita centangin misalkan ya. Kita pilih yang mana mau kita undang, baru kemudian kita invite atau undang supaya mereka me-likes. Apakah ada jaminan mereka akan nge-likes? Belum tentu. Nah, itulah tadi saya katakan bagaimana kita perbaiki dulu halaman bisnis kita, siapkan konten-konten yang relevan buat mereka. Jadi begitu mereka kita undang, ya mereka bisa melihat konten kita update, konten kita relevan, dan akhirnya mereka nge-like halaman kita. Nah, yang kedua itu
ya mungkin istilahnya itu migrasi. Ya mungkin maksud Mbak Indira, bisa nggak dimigrasi? Ini teman-teman saya yang udah di personal saya, boleh nggak saya migrasikan, dia tiba-tiba langsung nge-like halaman bisnis saya. Kira-kira seperti itu kali ya. Nah, yang cara yang kedua itu, sayang sekali sekarang sudah ditutup. Jadi sejak Juli 2018 yang lalu, fitur itu sudah dimatikan. Kalau dulu memang ada, waktu awal-awal promo untuk beralih ke halaman bisnis Facebook, memang itu dikasih seperti itu, Mbak. Jadi teman saya katakanlah sudah 5.000 orang, ya. Nah, dari situ saya bisa langsung mengkonvert mereka, memigrasi mereka semua, tiba-tiba langsung jadi follower saya, 5.000 orang itu di halaman bisnis Facebook saya. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya, di perjalanan, fitur tersebut banyak disalahgunakan, Mbak. Jadi disalahgunakan untuk membangun massa. Jadi mereka yang punya banyak sekali akun, ya 5.000 gitu, itu 5.000 dikonvert jadi halaman bisnis, ya kan? Halaman bisnis 1 sama 2 digabungin jadi 10.000. Lalu ditambahin lagi, jadi mereka bisa ngebangun ratusan ribu follower hanya dengan beberapa hari saja. Nah, jadi fitur itu akhirnya dimatikan. Nah, jadi salah satu caranya yang bisa Mbak Indira lakukan yaitu mengundang teman saat ini, gitu, ya. Nah, oke. Terus kemudian yang kedua, saya sudah punya fanpage. Apakah itu sama dengan bisnis page? Nah, sebenarnya itu bisa sama, Mbak. Jadi gini, kalau fanpage-nya sudah ada, mungkin dicoba dulu ya, apakah masih memungkinkan untuk diganti namanya. Nah, jadi kalau misalkan dulu fanpage-nya namanya apa sih? Klub sepak bola misalkan. Ternyata saya mau rubah jadi bisnis saya, bisnis kue klepon misalkan, ya. Nah, dilihat dulu apakah masih bisa dirubah namanya. Kalau masih bisa, silakan. Tapi kadang-kadang ya Facebook membatasi perubahan nama itu. Kenapa? Supaya nggak ada penyalahgunaan. Udah bikin basis massa yang banyak, tiba-tiba diganti atau dijual ke orang lain akunnya. Seperti itu. Jadi biasanya Facebook membatasi hanya 2 kali perubahan nama. Nah, jadi ini juga buat teman-teman semuanya, kalau udah bikin halaman bisnis Facebook, pastikan itu dipakai untuk selamanya, gitu. Jadi jangan sering-sering ganti nama, karena pasti akan tidak diizinkan oleh Facebook. Hanya bisa 2 kali saja untuk ganti nama. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah metode pembayaran iklan di Facebook. Jadi gini, ini kita memang merasakan, Mbak Indira. Jadi kalau tiap kali kita keliling ketemu UKM, akses ke kredit itu memang masih sulit buat mereka. Jadi banyak dari mereka itu punyanya apa? Kartu debit, bahkan cash. Akses ke bank aja mungkin masih sulit. Nah, jadi kalau dulu itu pembayaran Facebook Ads itu masih lebih banyak dengan kartu kredit. Tapi jangan khawatir buat teman-teman semua ya, karena metode pembayaran di Facebook Ads itu sudah banyak sekali. Jadi ada 4 yang bisa kita lakukan. Ya, pertama yaitu dengan kartu kredit card. Terus kemudian yang kedua itu kita bisa gunakan yang namanya debit card atau transfer bank, itu bisa. Jadi jangan khawatir. Boleh bisa gunakan seluruh bank di Indonesia itu sudah bisa, ya sudah bisa dilakukan. Terus kemudian dengan virtual money, misalkan Anda pakai PayPal, nah itu bisa juga. Dan yang keempat itu dengan voucher dari Facebook, kode voucher dari Facebook. Nah, jadi 4 cara itu yang bisa Mbak Indira dan kawan-kawan lakukan untuk metode pembayaran. Kira-kira seperti itu, Mbak Indira. Oke, makasih. Tapi tadi yang fanpage itu maksudnya dengan brand yang sama. Jadi saya udah punya fanpage dengan brand saya. Cuman kan sekarang Facebook bisnis kan baru kan. Nah, maksudnya apakah itu bisa saya langsung migrasi juga gitu. Jadi saya nggak usah punya tetap harus punya fanpage dan Facebook bisnis gitu. Oh, oke. Nah, bagus sekali nih. Kebetulan nama bisnisnya sama. Artinya apa? Nggak usah bikin baru, Mbak Indira. Langsung aja pakai yang lama. Jadi gini loh, fanpage itu hanya penamaan saja. Ya. Hanya penamaan saja. Kalau dulu itu istilahnya namanya tuh fanpage. Tapi sebenarnya sekarang itu semuanya itu adalah organizational page atau business page. Itu hanya masalah penamaan saja sih. Jadi bisa Mbak Indira, silakan digunakan fanpage atau business page yang ada itu. Bisa kok. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih Mbak Indira, pertanyaannya komprehensif sekali ya. Sudah menjawab banyak hal nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
dari Pak Muhammad Said nanya kalau untuk Facebook Ads itu gimana ya Pak? Nah ini mungkin pertanyaan boleh dielaborasi lagi ya, gimananya seperti apa gitu Pak? Sambil menunggu elaborasinya kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nindita. Bagaimana cara mengelola iklan atau promosi di halaman Facebook supaya sesuai dengan target pembeli kita? Ini kayaknya sudah banyak yang langsung lompat ke iklan nih, Mas Niko ya. Ini tema kita minggu depan di kelas kita berikutnya sebenarnya, tapi mungkin nanti Mas Niko bisa menjawab juga. Di bawah juga mungkin aku langsung bacakan juga karena masih berkaitan. Dari Mbak Uwis, apakah di halaman bisnis disediakan juga fitur landing page untuk media beriklan? Mungkin itu dulu ya, Mas Niko, nanti baru lanjut lagi. Oke. Nah ini pertanyaannya tentang, udah langsung masuk ke iklan nih ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba bahas sedikit ya tentang iklan di sini. Nah, bagaimana mengelola iklan yang baik dengan target group yang tepat. Nah, sebenarnya jawabannya sudah ada di situ tuh, di pertanyaan tersebut. Yaitu dengan target group yang tepat. Sebenarnya itu adalah kunci yang pertama kali kalau kita mau beriklan. Kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Nah, karena kalau kita nggak tahu audiens kita, atau kita salah menargetkannya, maka kita akan istilah tuh buang peluru dengan sembarangan. Kan sayang sekali. Seperti itu. Jadi kita kenali dulu target saya siapa, umur berapa, tinggalnya di mana, minat mereka apa. Seperti itu. Ya, target saya siapa? Apakah sebuah keluarga yang sudah punya anak, atau misalkan yang belum menikah, yang masih lajang, atau siapa? Nah, itu bisa didefinisikan di target audiens kita. Dan inilah yang saya katakan adalah kenapa beriklan di Facebook itu benar-benar bisa kena ke target kita. Karena bisa didefinisikan sampai kecil sekali. Contoh, misalkan Anda jualan baju astronot dan Anda hanya menargetkan mereka-mereka yang kerja di NASA. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Bahkan sampai sedetail itu. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Bagaimana kita mengenali target audiens kita dengan tepat. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bikin konten iklannya. Itu juga penting. Jadi kalau konten iklannya kurang bagus ya, atau videonya mungkin kurang menarik, videonya terlalu panjang, ya. Jadi sehingga orang tuh nggak dapat intisarinya atau pesannya itu apa. Nah, itu yang perlu dihindari. Ingat, di bulan lalu kita ngebahas tentang kreatif konten kreatif. Bagaimana tampilkan ya pesan Anda itu di 3 detik pertama. Kenapa? Karena kita sudah kebanjiran konten, ya kan? Kebanyakan konten. Orang lihat konten Anda cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik. Jadi gunakan maksimal 3 detik pertama untuk tampilkan siapa saya, apa yang saya jual, dan Anda ulangi itu kemudian di belakang. Seperti itu. Nah, jadi konten yang tepat itu akan membawa orang-orang pemirsa untuk melihat konten Anda. Seperti itu. Nah, lalu kemudian tujuan dari iklan. Nah, ini akan spesifik, saya akan bahas nanti ya di tentang iklan. Tapi tujuan iklan, ya kalau misalkan Anda pilih tujuan iklannya itu salah, ya, maka hasilnya nggak akan optimal. Contoh, misalkan saya tujuan iklannya adalah melakukan penjualan sebanyak mungkin. Tapi begitu Anda pilih beriklan di Facebook, Anda pilih tujuan iklannya adalah tentang awareness. Yaitu sebanyak-banyak orang melihat iklan saya. Nah, itu jelas salah. Jelas orang akan hanya melihat iklan Anda, ya. Hasilnya apa? Yang melihat akan tinggi, ya. Viewersnya akan tinggi, reach-nya, jangkauannya akan tinggi. Tapi mungkin penghasilan atau penjualan itu nggak akan terasa atau sedikit sekali. Karena Facebook menargetkan akan menyebarkan iklan Anda untuk dilihat ke sebanyak mungkin orang, ya. Tapi mungkin orang-orang tersebut bukan orang-orang yang siap untuk membeli. Beda kalau Anda pilih tujuannya untuk konversi atau penjualan. Disitulah Facebook akan mencarikan orang-orang yang sudah siap. Dia bisa tahu ya, kira-kira orang tersebut sudah berapa kali melihat barang yang serupa, atau berapa kali melihat iklan Anda, sehingga akhirnya mereka mau untuk membeli. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, ini masih ada hubungannya sama konversi atau penjualan tadi ya. Pak, landing page-nya apakah disediakan oleh Facebook juga? Nah, gini, di Facebook memang kita nggak siapkan landing page-nya. Jadi teman-teman bisa bikin di website sendiri, ya, atau di website gratisan pun juga ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan. Tapi memang jujur aja,
kalau pakai website gratisan, takutnya iklan Anda nanti nggak akan dipercaya orang. Jadi saran saya sih gunakan landing page di website Anda sendiri. Seperti itu. Nah, jadi gini, ada satu lagi. Saya mau cerita. Landing page, sebenarnya bukan landing page sih. Tapi itu sebutannya Facebook Canvas. Saya lupa, itu sebelumnya Facebook Canvas, tapi sekarang sudah ganti nama. Saya lupa itu namanya apa. Nah, di Facebook Canvas itu bagaikan landing page kita. Nah, cuma sayangnya itu hanya bekerja di mobile phone, di handphone saja. Jadi kalau orang mengakses iklan Anda, lalu mereka klik Facebook Canvas tersebut ya, di desktop itu nggak berlaku. Itu hanya bisa di handphone saja. Karena memang tampilannya itu vertikal, disesuaikan dengan handphone Anda. Seperti itu. Jadi saran saya memang kalau untuk landing page tetap gunakan website pribadi Anda. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ya, makasih Mas Tiko. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ada 2 pertanyaan lagi yang berhubungan sama iklan. Yang pertama, mana yang lebih ampuh, Facebook Ads dan IGA Ads? Lalu tadi Pak Muhammad Said juga sudah mengelaborasi cara pengelolaannya gimana, iklan yang efektif gimana. Nah, mungkin aku menjawab sedikit dulu yang ini. Sesi kita berikutnya itu akan lebih komprehensif lagi soal iklan. Jadi mungkin kita akan sedikit percepat tanya jawab soal iklan ini karena di kelas berikutnya ini akan ada pembahasan lebih lanjut. Nah, mungkin pertanyaan yang sudah tidak berhubungan dengan iklan yang masih bisa dijawab hari ini itu apakah Facebook yang sudah logout atau delete bisa dibuka lagi? Kalau logout pasti bisa, Ibu. Kalau delete mungkin itu nanti Mas Diko boleh jawab. Lalu dari Bu Uis lagi, di fanpage lama saya belum ada fitur toko. Bagaimana cara untuk upgrade seperti halaman bisnis ada fitur toko? Kira-kira begitu, Mas Diko. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali, banyak sekali pertanyaannya. Facebook Ads versus IG Ads, mana yang lebih baik? Nah, lagi-lagi, balik ke target audiens Anda, siapa? Nah, kita tahu ya, Facebook itu lebih general penggunanya atau pemirsanya, sedangkan Instagram itu mungkin lebih spesifik, lebih ke anak muda. Nah, jadi balik lagi, kira-kira siapa target audiens Anda? Tapi kalau saya boleh menyarankan, Anda harus melakukan iklan itu di kedua tempat tersebut. Ya, bahkan nanti minggu depan ya, di sesi berikutnya tentang ads, saya akan jelaskan juga tentang yang namanya audience network. Jadi intinya adalah iklan Facebook akan berjalan dengan baik ketika Anda memberikan Facebook kesempatan untuk menaruh iklan Anda dengan automatic placement atau penempatan otomatis. Singkat ceritanya adalah seperti ini. Ya, bayangkan pagi hari Anda main Facebook, terus kemudian siang hari ya, Anda sambil istirahat jam kerja, Anda buka website berita, baca berita, terus jam 3-an lah ya, Anda baca blog mungkin, cari-cari informasi dari seputar internet, ya buka blog, terus kemudian sore hari ya, Anda katakanlah lagi di perjalanan pulang di kereta, Anda nonton IGTV misalkan, buka Instagram. Nah, jadi iklan Facebook itu bisa menjangkau semua orang, bisa menjangkau Anda dimanapun Anda berada. Jadi saran saya adalah gunakan automatic placement tersebut, karena kapanpun, dimanapun, ya iklan Anda dapat menjangkau mereka. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian tentang mengelola iklan yang baik. Nah, mengelola iklan yang baik itu, ya, tadi sudah disampaikan cara-caranya seperti apa. Nah, mungkin tools-nya nih sekarang yang saya mau sampaikan sedikit. Tools-nya itu sebaiknya kita gunakan yang namanya aplikasi Ads Manager. Di handphone itu ada namanya Facebook Ads Manager. Itu bisa kita download. Kalau di laptop, ya, Anda tinggal masuk aja, masuk dari Facebook, login, terus kemudian cari yang namanya Ads Manager. Kenapa saya sarankan pakai Ads Manager? Karena di situ komprehensif sekali. Jadi Anda bisa beriklan mulai dari menyusun strategi iklannya, tujuan iklannya seperti apa, kontennya seperti apa, komprehensif sekali bisa Anda lakukan melalui Ads Manager. Dibandingkan langsung dari contoh, Anda buka Instagram, terus kemudian Anda lihat boost post, iklankan postingan, klik, lalu iklankan. Seperti itu. Nah, kalau dengan Ads Manager, Anda bisa bikin kampanyenya dulu, strateginya dulu seperti apa.
Nanti akan kita bahas ya di sesi selanjutnya tentang khusus tentang ads. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau Facebook logout pasti bisa login lagi, jangan khawatir, kecuali Anda lupa passwordnya ya. Nah, tapi kalaupun lupa password, pastikan Anda gunakan autentikasi 2 arah juga, ya, recovery email juga diaktifkan, supaya kalau lupa password tetap bisa dikirim link untuk reset passwordnya ke email Anda. Pastikan itu di-set ya. Kalau nggak bahaya nanti, takutnya kalau lupa, nggak punya recovery password, itu kita harus minta bantuan helpdesk Facebook untuk recover akun Facebook kita ya. Lalu kemudian delete ya, untuk delete halaman bisnis itu teman-teman bisa lakukan. Waduh, saya salah bikin halaman bisnis nih. Saya udah ganti nama 2 kali. Ya udah, terpaksa mau nggak mau Anda bisa hapus halaman Anda, lalu Anda bikin baru lagi. Atau waduh, saya salah ngeklik, saya lupa. Saya harusnya nggak ngehapus halaman saya. Bisa nggak halaman saya dikembalikan? Jadi ada grace period-nya, masa tenggang waktu lah istilahnya ya. Itu 2 minggu, Bapak Ibu teman-teman semua. Grace period-nya segitu. Jadi kalau misalnya saya udah klik delete, lalu kemudian minggu depan, aduh ternyata ada data yang belum saya migrasi nih. Saya mau download dulu data-data saya dari halaman bisnis Facebook saya. Nah itu bisa dilakukan ya, dibalikin dulu, diaktifin lagi, dibatalin delete-nya. Kira-kira seperti itu. Iya. Saya sudah menjawab semuanya ya? Atau ada yang ketinggalan? Iya, sudah Mas Iko. Sudah ya? Sudah semua? Oke, kalau belum, mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab yang kedua, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Oke, Mbak Jenny, saya lanjut lagi ya dengan pemaparan saya. Iya, silakan Mas. Oke. Sebentar. Iya. Nah, ini dia. Berarti panjang juga reviewnya ya, hampir 1 jam ya. Dan ini kita baru masuk ke topik kita hari ini. Tapi jangan khawatir, sesi wawasan ini sebenarnya nggak terlalu panjang ya, karena kita akan melihat bagaimana sih informasi-informasi dari wawasan itu bisa membantu halaman bisnis Facebook kita. Ya. Dan yang akan saya bahas di sini nggak keseluruhan dari wawasan halaman tersebut. Karena jujur saja banyak sekali wawasan halaman tersebut. Saya hanya akan bahas beberapa wawasan yang saya rasa itu penting untuk kita semua. Nah, ya untuk selanjutnya, jikalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang wawasan halaman, jangan khawatir karena ada Facebook Blueprint yang siap menemani Bapak Ibu, teman-teman semua untuk belajar lebih dalam lagi. Ya, oke. Nah, jadi apa sih wawasan halaman itu? Nah, wawasan halaman itu fitur gratis yang diberikan oleh Facebook tentang kinerja dari halaman Anda. Saya setiap hari posting konten. Saya bikin story tiap hari di halaman bisnis Facebook saya. Ya, saya membalas komentar pesan-pesan dari pemirsa saya. Nah, semua itu tercatat, semua itu terrecord, ya, dan akan disajikan dalam bentuk analisa informasi, yaitu bentuknya page insights atau wawasan halaman. Nah, apa saja yang bisa teman-teman Bapak Ibu dapatkan? Yaitu apa? Data demografi pemirsa Anda. Nah, pemirsa Anda ngaksesnya dari apa sih? Dari perangkat mobile, perangkat desktop, atau misalkan mereka menemukan Anda di mana sih? Oh, dari halaman search engine misalkan. Oh, dari teman saya di Facebook. Oh, dari link berita saya waktu saya ngiklan di sebuah situs berita, dan lain sebagainya. Datang dari mana aja sih? Dari negara A, B, C, ya. Itu bisa kita lihat. Dari kota mana aja? Bisa kita lihat. Umur berapa? Laki-laki atau perempuan yang paling banyak mengakses? Bisa kita lihat. Ya, ini ada di data demografi pemirsa kita. Nah, yang kedua, lebih penting lagi nih. Kita bisa tahu juga bagaimana orang menjalin interaksi dengan halaman Anda. Nah, ini penting. Ya, jadi kita bisa tahu, oh mereka itu ternyata paling senang dengan postingan saya yang lucu-lucu misalkan. Oh mereka itu senang dengan postingan saya yang berupa video. Nah, dari situ kita bisa tahu. Ya. Lalu kemudian, nah ini postingan mana yang memiliki interaksi paling banyak. Kalau video contohnya, di menit keberapa atau di detik keberapa itu yang paling tinggi pemirsanya. Bahkan sebegitu detailnya kita bisa melihat tayangan informasi tersebut, ya. Dan kapan sih pemirsa kita aktif di Facebook? Pastinya, ya,
kita pengen dong, begitu kita keluarin konten, itu adalah saat-saat di mana pemirsa kita, orang-orang yang nge-like halaman bisnis kita itu lagi live, lagi online juga, ya kan? Nah, jadi jangan pada saat orang-orang lagi tidur, ya, atau lagi nggak aktif, Anda membagikan konten Anda. Justru di saat orang yang paling aktif sedang online, disitulah waktu yang paling tepat untuk menjangkau pemirsa Anda. Seperti itu. Yuk, kita lihat satu persatu. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, kita akan coba ya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan melalui handphone. Dan yang kedua dengan melalui desktop. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih saran, membuka wawasan halaman memang lebih baik menggunakan desktop atau web browser kita. Kenapa? Karena di situ kita akan bisa dapatkan informasi yang super detail banget untuk kebutuhan kita mengembangkan halaman kita. Sedangkan kalau dari handphone, tampilannya hanya terbatas saja. Jadi hanya informasi-informasi yang benar-benar diperlukan saja yang ditampilkan kalau kita bukanya lewat handphone. Yuk, kita lihat ya. Pertama, kita buka halaman bisnis kita, terus cari yang namanya tab Insights atau wawasan. Biasanya tuh di bagian atas ya. Nah, gambar ikonnya itu adalah gambar kayak grafik begitu ya, grafik. Nah, itu namanya tombol wawasan halaman. Tombol itu yang butuh teman-teman klik. Nah, ini contohnya kalau lewat mobile ya. Ini ada sebuah halaman bisnis ya. Lalu kita lihat. Nah, di bagian atas itu ada periodenya. Jadi wawasan halaman Anda juga bisa bandingkan. Saya mau bandingkan minggu ini dengan minggu lalu atau dengan bulan ini dengan bulan lalu. Kira-kira lebih bagus yang mana sih grafiknya? Nah, itu bisa teman-teman Bapak Ibu lihat untuk mengetahui kinerja dari halaman kita. Nah, kita pilih halamannya, tanggalnya. Di situ kita bisa lihat, oh ternyata di periode 26 Juni sampai 23 Juli, ya beberapa bulan yang lalu, itu reach saya itu, post reach-nya bisa sampai 48,1 kilo, ya 48.000 orang. Post engagement-nya 1.400, ya. Yang like halaman saya itu 4 orang. Nah, lalu kemudian di bagian bawahnya kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat yang namanya postingan-postingan kita yang teratas, apa saja. Nah, ya kita bisa lihat di sini, Pak, kok ini reach-nya hanya 12, tapi kok di post reach-nya ini bisa sampai 48.000? Kok bisa seperti itu? Nah, ternyata ini ada postingan yang di-boost dengan iklan. Ya, begitu postingan yang begitu ada iklan, ini akan terlihat tinggi sekali. Jangkauan yang non-organik ini istilahnya. Nah, setelah itu kita bisa scroll lagi ke bawah, lalu kita bisa lihat ya page activity-nya atau aktivitas halaman kita. Berapa orang yang nge-like, berapa orang yang ngeklik di tombol ajakan bertindak Anda, berapa orang yang ngeklik tombol get direction, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman ya lihat di bagian sini. Terus kemudian ada lagi, kita bisa melihat lebih detail tentang postingan kita. Saya mau lihat postingan apa sih yang paling interaktif, yang paling menarik, yang dilihat oleh banyak orang. Nah, saya bisa klik salah satu postingan tersebut, dan saya bisa melihat dengan lebih detail lagi, oh ternyata postingan saya menjangkau sekian banyak orang, lalu kemudian berapa banyak sih yang nge-like, berapa banyak yang kasih komentar, berapa banyak yang nge-share. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Berapa menit video, 3 detik video yang melihat juga bisa dicek dari sini. Nah, lalu selanjutnya ada juga tentang negative feedback. Nah, justru di bagian inilah yang teman-teman Bapak Ibu harus awasi. Nah, kebetulan di sini nggak ada ya. Kalau misalkan ada, di sini akan muncul. Berapa orang sih yang menyembunyikan postingan Anda? Berapa orang sih yang melaporkan postingan Anda? Nah, itu akan terlihat di sini. Tapi bukan siapa ya, tapi cuma berapa. Itu bisa terlihat. Kalau siapanya itu kita nggak akan bisa lihat. Karena itu adalah bagian dari privacy yang diberikan oleh Facebook. Supaya kalau misalkan gini, saya melihat suatu iklan, saya nggak suka iklannya, atau misalkan iklannya itu nggak senonoh, dan lain sebagainya. Nah, saya bisa laporkan itu. Teman saya misalkan, dia sering membagikan konten-konten. Tapi saya melihatnya kontennya, wah udah terlalu vulgar ini. Nggak bagus untuk dibagikan ke semua orang. Saya bisa laporkan konten tersebut.
ya, nggak hanya saya sembunyikan postingan tersebut. Atau misalkan ada penjual kue, temanan dengan saya, mau tiap hari jualan mulu di postingan saya, di lini masa saya, nge-tag saya melulu. Nah, itu pun bisa saya sembunyikan postingannya supaya saya nggak terganggu dengan postingan mereka, ya, seperti itu. Nah, oke, tadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses page insights dari handphone. Sekarang coba kita lihat yuk, bagaimana cara mengaksesnya lewat Facebook di desktop Anda, ya, dengan web browser Anda. Oke, izin minum sebentar ya. Ngomong 2 jam lumayan berat. Oke. Nah, jadi sama seperti tampilan di mobile, begitu kita buka wawasan halaman, kita akan langsung melihat yang namanya dashboard. Dashboard kita akan berisi tentang informasi-informasi penting yang perlu Anda ketahui di halaman depan wawasan halaman Anda. Misalkan, berapa banyak sih tindakan di halaman? Ya, dari periode sekian ke periode sekian. Itu bisa langsung Anda dapatkan. Tayangan halamannya berapa banyak? Lalu kemudian berapa banyak yang nge-like halaman saya? Dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting Anda ketahui atau perhatikan adalah yang warna merah dan juga yang warna hijau ini. Nah, kalau yang warna merah ini artinya turun kinerjanya. Sedangkan yang warna hijau ini artinya kinerjanya membaik. Nah, Anda juga harus fokus juga nih kepada yang warna merah. Supaya Anda bisa tahu kenapa sih kok ternyata jumlah tindakan di halaman saya turun. Oh, ternyata mungkin saya kurang memberikan postingan-postingan yang mengajak pemirsa saya untuk bertindak. Seperti tadi di awal saya katakan, ayo perbanyak dong konten-konten ya tentang get direction, kirim pesan, jajak pendapat. Nah, postingan-postingan tersebut yang akan meningkatkan interaksi dengan pelanggan Anda. Perbanyaklah konten-konten seperti itu. Ya. Nah, lalu misalkan, waduh, jangkauan postingan saya turun jauh, turun 79%. Apa yang salah? Nah, Anda nanti bisa lihat ya di grafiknya, di tanggal sekian, oh ternyata saya sudah lama loh, minggu kemarin saya sibuk menerima orderan, jadi saya nggak sempat untuk bikin postingan. Artinya apa? Nggak ada postingan yang baru yang dilihat oleh pemirsa saya. Akhirnya jangkauan saya turun. Seperti itu. Ya. Nah, yuk kita lihat yang lainnya ya. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat di baris sebelah kiri ya, ini kan kita mulai di rangkuman ya, di dashboard-nya ini. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ini adalah menu-menu yang bisa teman-teman, Bapak Ibu akses tentang wawasan halaman Anda. Jadi banyak sekali, detail sekali informasi-informasi ini. Ya. Namun kita nggak bahas semuanya, kita coba bahas beberapa yang penting di sini. Salah satunya adalah metrik aktivitas halaman. Ada pengikut, ada suka, ada tindakan di halaman. Pengikut itu artinya follower ya. Follower, terus kemudian ada suka, lalu kemudian ada action atau tindakan. Nah, mungkin kita sering kali lihat sebuah halaman bisnis Facebook, Pak, bedanya follower sama likes itu apa sih? Nah ini, di halaman bisnis Facebook, ini contoh halaman bisnis Facebook ya, ada 2 tombol biasanya. Pertama adalah tombol disukai atau like, lalu kemudian yang gambarnya kayak sinyal WiFi ini, yang artinya follow. Nah, ini berbeda Bapak Ibu teman-teman. Nah, kenapa Facebook menyediakan ini? Supaya misalkan saya hanya mau me-likes halaman bisnis Anda saja, tapi tiap kali ada postingan-postingan Anda, saya nggak mau tahu itu, saya nggak mau dapatkan itu. Nah, jadi dia cuma sukai saja, tapi nggak memfollow. Itu bisa dilakukan. Atau misalkan sebaliknya, saya mau ikuti saya mau ikuti kira-kira konten-konten dia itu isinya apa saja sih? Tiap kali dia posting konten baru, saya mau tahu isinya apa. Tapi saya nggak mau orang tersebut tahu bahwa saya menyukai halaman bisnis Facebook dia. Nah, ini biasanya kompetitor. Ya, kompetitor biasa sering lakukan itu. Nah, supaya nggak ketahuan nih, saya nge-like dia, tapi saya pengennya agar saya bisa tahu konten-konten seperti apa sih, agar supaya saya bisa mencontek atau mencontoh konten-konten mereka. Nah itu, Anda bisa follow tanpa me-like halaman bisnis Facebook mereka. Nah tapi pada default-nya, biasanya begitu Anda klik tombol like, itu Anda juga sekaligus memfollow. Sampai Anda unfollow
halaman bisnis tersebut. Ya, oke. Jadi sekarang sudah paham ya apa bedanya like dengan apa bedanya follow. Oke. Nah, kita coba bahas ya pengikut atau follow. Nah, ini contoh dari grafik yang ada di halaman pengikut. Nah, di sini ada beberapa grafik yang penting untuk kita lihat ya. Yaitu pertama adalah berapa banyak sih total pengikut halaman kita. Nah, di sini grafiknya kita bisa lihat, oh dari Juni, Juli, Agustus kita lihat. Ternyata peningkatannya lumayan nih, signifikan di bulan Juni ya ke bulan Juli. Wow, signifikan sekali. Ternyata sudah mulai melambat di bulan Juli sampai Agustus. Nah, disinilah dari data atau dari grafik ini, Bapak Ibu teman-teman bisa melihat, wah ternyata apa sih yang menyebabkan di bulan Juni ini peningkatannya bisa begitu dramatis. Bisa saja mungkin karena di bulan Juni itu Anda mengundang teman Anda banyak sekali untuk masuk ke halaman bisnis Anda. Ya kan? Nah, tapi karena di bulan Juli Agustus, wah ternyata udah nggak ada teman lagi untuk diundang. Jadi sehingga penambahannya mungkin sedikit. Di sinilah Anda perlu atur strategi baru. Contoh misalkan, saya coba keluarkan postingan-postingan yang lebih relevan lagi. Supaya nanti mereka-mereka yang sudah like halaman saya mau nge-share postingan tersebut. Sehingga teman dari teman saya mau nge-like halaman saya. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ada lagi kita lihat tabel atau grafik tentang pengikut halaman. Ini bisa kita lihat per hari, per minggu, per bulan ya. Bisa kita atur jadwal dari grafik tersebut. Contoh. Nah, di sini per harinya mulai dari ada 21 pengikut, lalu kemudian ada turun dan naik dan sebagainya. Kalau grafik yang warna apa ini? Abu-abu atau biru muda ya. Nah, kalau yang warna abu-abu ini ini adalah mereka yang me-likes atau memfollow halaman Anda. Sedangkan yang merah ini adalah yang membatal atau batal follow, yang nggak lagi mengikuti atau memfollow halaman Anda. Nah, Anda bisa fokus juga ke yang bagian merah ini dan Anda bisa cari tahu, lah kenapa mereka kok di tanggal 25, 26, 27 itu banyak yang unfollow saya. Nah, apakah mungkin karena konten-konten saya yang mengganggu mereka, nggak relevan dengan mereka? Nah, itu yang perlu Anda cari tahu. Lalu kemudian, suka. Ini likes ya. Nah, likes ini sebenarnya sama. Kita bisa lihat ini sama grafiknya dengan follow. Nah, kita bisa lihat. Bagaimana trendingnya ternyata mirip sekali dengan yang follow. Ya. Dan ternyata, di tanggal yang sama juga, 25, 26, 27, itu banyak yang unlikes juga. Jadi kelihatannya satu paket ini. Jadi sekaligus mereka yang unlike, mereka juga unfollow. Seperti itu. Nah ini. Lalu kemudian tindakan di halaman. Nah ini kita bisa lihat nih, siapa-siapa aja yang mengklik tindakan di halaman. Di sesi dulu pertama ya, beberapa bulan lalu kita belajar tentang call to action button atau tombol ajakan bertindak. Nah, disinilah Facebook akan merecord berapa kali sih tombol ajakan bertindak kita diklik. Tombol ajakan bertindak yang mana yang paling disukai oleh banyak orang. Nah, jadi gini, di awal-awal Anda bikin halaman bisnis Facebook, lalu men-setting tombol ajakan bertindak, nah mungkin Anda masih meraba-raba, masih berpikir, kira-kira tombol mana yang paling mereka sukai untuk berinteraksi? Apakah tombol klik to website, atau klik ke Facebook Messenger, atau klik to WhatsApp? Mana tombol yang paling suka diklik oleh orang? Nah, disitulah Anda bisa bereksperimen. Mungkin bulan ini saya mau coba dulu tombol klik ke website, tombol klik ke e-marketplace saya, tombol ke WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian disinilah, di grafik inilah nantinya Anda bisa lihat dan analisa. Oh, ternyata orang itu paling senang ngeklik tombol ajakan bertindak saya. Oh, ternyata orang itu paling senang klik untuk dapatkan petunjuk arah dan lain sebagainya. Dari grafik ini, teman-teman bisa lihat tombol ajakan bertindak mana yang paling efektif. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu kemudian ada metrik penemuan. Nah, ini kita akan bicara tentang jangkauan dan juga tayangan halaman. Nah, ini berbeda teman-teman ya. Jangkauan dan juga tayangan halaman. Nanti saya akan berikan bedanya. Jangkauan. Nah, jangkauan biasanya kita sebutnya itu dengan reach, itu adalah seberapa banyak orang yang unik ya, yang kita jangkau dengan postingan kita.
Apa sih maksudnya orang yang unik? Orang yang unik itu adalah satu orang kalau melihat postingan kita 2 kali, itu akan dihitung 1 kali. Itu yang disebut dengan unik. Ya, saya ulangi ya. Jadi saya melihat sebuah postingan itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi kalau di jangkauan itu tetap dihitung sebagai 1 orang. Itulah sebutnya kenapa disebut unik. Anda menjangkau 1 orang, Anda menjangkau 1000 orang. Nah, itu jangkauan, unik, ya. Nah, berbeda dengan tayangan halaman. Tayangan halaman atau impresi. Nah, ini berapa kali orang melihat halaman Anda atau postingan Anda. Nah, saya bisa melihat 2 kali, 3 kali, nah itu dihitung sebagai, ya bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung seberapa sering saya melihat konten atau halaman Anda. Seperti itu. Ya, jelas bedanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jangkauan. Di sini kita bisa lihat jangkauan organik dan juga jangkauan yang berbayar, alias iklan kita. Contoh, di sini ada sebuah grafik jangkauan saya untuk sebuah postingan, untuk semua postingan. Di sini saya bisa lihat yang warnanya oranye muda itu adalah organik alias gratis. Saya posting, saya sebarkan tanpa iklan, nah itu organik. Lalu kemudian yang oranye warna tua ini, nah ini yang saya buat sebuah postingan, lalu saya sebarkan dengan bantuan iklan. Nah ini disebut dengan berbayar. Di sini saya bisa lihat betapa bedanya antara jangkauan organik dan juga tayangan berbayar. Ya, di sini kita bisa lihat. Namun suatu saat saya bisa lihat juga di tanggal 24 dan di tanggal 29, ya, 30 ya, itu ternyata grafiknya hampir mirip-mirip antara yang organik dan juga yang berbayar. Nah, di sini bisa kita perhatikan, ternyata bisa juga sebuah tayangan organik itu menyamai kinerjanya dengan tayangan yang berbayar. Nah, disinilah teman-teman Bapak Ibu perlu gali. Di tanggal 29 ini, postingan apa sih yang saya keluarkan sehingga tayangan saya begitu tinggi? Diikuti dengan tayangan di tanggal 30. Ini juga masih cukup tinggi, walaupun tanpa iklan. Nah, konten itulah yang perlu Bapak Ibu ulangi terus. Karena diketahui bahwa tayangan seperti inilah, atau postingan seperti itu, yang berkinerja lebih baik daripada tayangan-tayangan yang lain. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara membaca grafik tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang tayangan halaman. Lihat berapa kali halaman Anda itu dilihat oleh orang. Nah, ini grafiknya kita bisa lihat ya. Saya ambil sampel dari bulan Juni sampai bulan Juli, 1 bulan. Kita bisa lihat, oh jangkauannya seperti ini, naik turunnya. Lagi-lagi, kenapa bisa banyak di bulan Juni? Nanti Bapak Ibu harus referensiin atau cross reference dengan apa? Dengan postingannya, ya, dengan audiens Anda dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan momentum. Oh, ternyata ada hari besar di sini. Di mana orang ternyata banyak live di halaman bisnis Facebook Anda dan lain sebagainya. Ya. Nah, sumber teratas. Nah, ini juga penting. Kita bisa lihat. Oh, ternyata sumber teratasnya itu orang yang mengakses halaman saya itu datangnya dari Facebook. Ini kita lihat. Bisa jadi dari postingan-postingan saya, teman yang mereferensikan ke teman-teman lainnya, sehingga mereka ngeklik halaman bisnis saya. Oh, ternyata bisa juga dari mesin pencari seperti Google, Yahoo, ya, dari Mailchimp. Mailchimp itu email blast, ya, dari email blast itu juga bisa ternyata. Nah, ini ada grafiknya kita bisa lihat. Orang masuk ke mesin pencari, lalu mencari nama bisnis Anda, ya, lalu kemudian cari, ketemu di search engine, mereka klik masuk ke halaman bisnis Anda. Nah, ini sebabnya teman-teman, Bapak Ibu, saya selalu menyarankan nama halaman bisnis Anda itu baiknya itu, ya, jangan terlalu panjang, pastikan namanya itu unik, nggak sama dengan nama bisnis yang lain, lalu kemudian Anda juga gunakan yang namanya short URL. Jadi Anda punya website sendiri seperti facebook.com/rumahbandengporis misalkan. Seperti itu. Jadi Anda bikin username untuk halaman bisnis Anda. Karena akan memudahkan ketika mesin pencari itu mencari nama bisnis Anda. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu teman-teman, yaitu tentang postingan video, ya. Jadi bagaimana
tayangan atau informasi dalam sebuah postingan video itu bisa terekam oleh Facebook bahkan dari detik ke detik sebuah postingan video kita. Nah, untuk Insights Video, ini memang sudah dipindahkan oleh Facebook ke sebuah aplikasi sendiri yang disebut dengan Facebook Creator Studio. Nah, ya, mungkin saya nggak akan bahas detail tentang Creator Studio, tapi intinya Facebook Creator Studio adalah sebuah aplikasi ya di mana Bapak Ibu itu dapat menggunakan Creator Studio ini untuk mengumpulkan aset-aset Anda. Aset-aset itu maksudnya konten-konten Anda, baik itu konten postingan, story, ya video dan lain sebagainya, itu dari satu aplikasi ini. Ya, aset-aset iklan Anda itu juga bisa dikumpulkan dari sebuah aplikasi ini. Nah, termasuk juga wawasan halamannya juga sudah ada di Facebook Creator Studio. Detail sekali, lengkap sekali. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, di sini saya contohkan ya, ada sebuah halaman bisnis, lalu kemudian di sini bisa kita lihat ada berapa banyak yang sudah menonton tayangan video dari halaman bisnis tersebut di periode tertentu. Di sini kita bisa lihat ya, oh ternyata ada 2.700 menit ditonton. Nah ini, jadi ini merupakan akumulasi ya, akumulasi dari sebuah periode dan dari sebuah video-video yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di halaman bisnis tersebut, di periode tersebut ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh grafiknya seperti ini. Oh kenapa tinggi? Oh ternyata waktu itu saya pernah mengiklankan sebuah video saya, sehingga akhirnya banyak dilihat oleh orang. Nah ini kita bisa lihat ya, yang organik hanya 1% dan yang berbayar 98%. Ini murni dihasilkan oleh tayangan yang berbayar. Nah, lalu kemudian kalau saya ingin melihat video mana sih yang mendapatkan tayangan yang paling banyak, saya bisa scroll video-video saya, lalu kemudian saya klik salah satu video tersebut untuk melihat lebih detail lagi tentang video tersebut, informasinya. Nah, lama ditonton, 2.200 menit. Nah ini, dari sebuah videonya. Lalu di sini saya bisa pecah lagi video 10 detik. Ternyata yang menonton video saya selama 10 detik itu ada 5.500-an orang. Video saya ditonton 3 detik itu ada 10.000-an orang. Nah, ya, dari sini kita bisa lihat, oh, ternyata waktu tonton video rata-rata adalah 8 detik. Artinya apa? Pada detik ke-8 orang sudah merasa mulai bosan dan akhirnya mereka nggak melanjutkan menonton video Anda. Nah, mungkin di situ adalah saat yang tepat buat Anda untuk melihat kembali. Ya, wah berarti saya harus perkuat video saya mungkin nggak hanya di awal saja, tapi mungkin di tengah dan juga di akhir, supaya orang mau menonton video saya sampai selesai. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Lalu kemudian saya bisa melihat siapa saja orang-orang yang menonton video saya. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan ya kalau minimal ada 100 orang yang sudah menonton video Anda. Jadi kalau masih kurang dari 100, maka datanya nggak akan muncul. Nah, ini saya coba klik ya, pemirsa dan interaksi. Klik, maka saya bisa lihat interaksi postingan, ada 30, lalu kemudian ternyata laki-laki itu pemirsa yang paling banyak menonton video saya. Umurnya antara 35 sampai 44. Lokasi teratasnya dari mana aja? Ternyata dari Jakarta. Nah, seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi bisa lihat sampai sedetail itu. Yang artinya apa? Oh, kalau misalkan saya sebenarnya merencanakan video ini sebenarnya untuk ditonton oleh ibu-ibu. Tapi kenapa yang banyak kok laki-laki? Nah, jadi introspeksi buat Anda. Mungkin saya harus memasukkan elemen-elemen yang lebih wanita atau feminis mungkin ya ke dalam video tersebut. Supaya lebih banyak wanita yang menonton video tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa melihat postingan dan juga mengetahui tentang pemirsa kita. Nah ini menarik sekali nih. Postingan mana sih yang paling banyak jangkauannya? Ya, kita masuk ke bagian postingan, ya, diklik. Lalu di sini kita bisa lihat ada jangkauannya, ada interaksinya, dan lain sebagainya. Ya, nah mungkin banyak pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagusan mana Pak? Jangkauannya banyak atau interaksinya yang banyak? Ayo, bagaimana menurut Anda?
Jadi, Anda sebenarnya harusnya lebih fokus kepada apa? Kepada interaksinya. Daripada hanya jangkauannya. Kalau jangkauan itu hanya seberapa banyak orang yang menonton, katakanlah, video Anda, konten Anda. Tapi interaksi adalah orang-orang yang lebih berharga atau lebih bernilai. Kenapa? Karena mereka nggak hanya menonton, tapi mereka berinteraksi dengan Anda. Mereka kasih tombol like, mereka bertanya, sis ada nggak baju umur anak 2 tahun, misalkan. Lalu kemudian mereka juga men-share konten tersebut, karena kontennya dinilai relevan untuk orang lain. Nah, inilah kenapa interaksi lebih berharga daripada jangkauan. Inilah yang perlu Bapak Ibu dapatkan ya di kolom interaksi ini. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi balik lagi nih, contoh kalau di iklan Bapak Ibu teman-teman, ya, untuk mendapatkan interaksi ini harganya jauh lebih mahal daripada kita hanya fokus kepada jangkauan saja. Makanya tadi saya katakan ada pertanyaan tentang iklan tadi kan. Kalau Anda salah pilih tujuan, maka hasilnya, outputnya akan berbeda sekali. Sama, kalau Anda pilih jangkauan, padahal yang Anda butuhkan adalah interaksi atau bahkan penjualan, ya, itu hasilnya akan beda jauh sekali. Karena Facebook akan mencarikan orang-orang yang paling tepat untuk Anda, untuk iklan Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jenis postingannya. Nah, ternyata jenis postingan yang paling banyak di halaman bisnis Facebook saya, oh ternyata foto. Jangkauan rata-rata itu banyak sekali, bahkan dibandingkan dengan video misalkan. Oh ternyata target audiens saya, misalkan ya, misalkan target audiens saya itu masih banyak orang yang dari daerah-daerah di mana koneksi internetnya mungkin masih lambat, sehingga mereka malas untuk buka konten video. Jadi mereka masih lebih suka lihat konten berupa foto. Kira-kira seperti itu ya. Bisa saja audiensnya berbeda. Nah, ya lalu kemudian kita juga bisa lihat postingan populer yang sedang kita awasi. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Yaitu kapan sih waktu penggemar Anda itu online. Nah, ini yang paling menarik menurut saya. Tadi di awal saya katakan, ya kan? Jangkaulah mereka pada saat mereka live, saat mereka online. Jadi jangan posting saat mereka lagi tidur atau lagi nggak sedang di Facebook atau di Instagram. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari grafiknya, ternyata orang-orang itu, ya ini kebetulan di halaman bisnis saya ya, itu mereka itu aktifnya kurang lebih di jam 6 pagi dan juga di jam 10 malam. Luar biasa. Ya, beda nih. Di jam 6 pagi sampai di jam 10 malam. Jadi artinya apa teman-teman Bapak Ibu? Di jam segitulah Bapak Ibu bisa menjangkau mereka. Tapi lagi-lagi, beda halaman bisnis, beda audiens, pasti grafiknya beda. Ini kebetulan hanya di halaman bisnis saya. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, dan ternyata situasi pandemi atau COVID ini merubah struktur dari grafik tersebut. Jadi kalau sebelum pandemi, saya awasi grafik saya, itu jauh berbeda. Jadi mereka itu banyakan tuh aktifnya tuh di sekitar jam 4 sampai jam 7. Mungkin jam pulang kantor ya, itu mereka aktif sekali. Lagi di kereta misalkan, di mobil dan lain sebagainya. Itu tinggi sekali. Tapi sekarang ternyata akibat pandemi, ini grafiknya berubah teman-teman. Jadi orang itu sekarang tidurnya mungkin lebih malam, ya karena mereka nggak harus bangun lebih pagi mungkin. Karena mereka working from home. Bisa jadi. Nah jadi itulah kenapa kita harus selalu mengawasi grafik tersebut. Karena bisa saja waktu live pemirsa kita itu berubah. Nah, dan satu lagi berhubungan dengan grafik ini adalah fitur Facebook yang tadi saya informasikan, yaitu tentang penjadwalan halaman. Nah, daripada Anda nungguin jam 10 malam, lalu mengeluarkan konten Anda, akan lebih baik kalau Anda jadwalkan, ya kan? Jadi Anda, misalkan Anda waktu kerja siang-siang, Anda sudah bikin kontennya, lalu tinggal Anda jadwalkan, saya mau rilis ini nanti ya jam 10 malam. Lalu tinggal klik jadwalkan. Nanti secara otomatis Facebook ya akan otomatis mengeluarkan konten tersebut jam 10 malam. Bayangkan, sangat mudah kan? Nggak harus nunggu jam 10 malam untuk mengeluarkan konten Anda sendiri. Seperti itu ya. Nah, satu lagi teman-teman ya. Ini juga menarik sekali. Kenapa? Ini berhubungan dengan kompetitor kita. Nah, dan Facebook sudah menyiapkan fitur tersebut. Ya kan? Ada istilah atau pepatah ya kan, keep your friend close, but keep your enemy closer.
Seperti itu. Jadi awasi kompetitor Anda, awasi musuh Anda. Nah, ini sudah disiapkan oleh Facebook. Jadi bagaimana di sebuah di postingan ini ya, Anda bisa tambahkan halaman dari kompetitor Anda. Nah, di sini kebetulan karena saya jualannya baju bayi dan anak, kompetitor saya yang saya pilih adalah yang sejenis dengan jualan saya. Yaitu saya pilih misalkan beberapa nama di sini. Lalu saya bisa awasi mereka. Nah, dari situ saya bisa lihat, oh berapa banyak yang sudah menyukai halaman bisnis mereka. Postingan-postingan tertinggi mereka itu seperti apa sih? Dari situ saya bisa amati, saya bisa tiru. Oh ternyata postingan-postingan mereka banyak bikin kuis loh, bikin banyak sayembara, ada promo-promo yang menarik, sehingga banyak sekali interaksinya. Nah itu bisa saya ikuti. Seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi, kita bisa jadikan ini sebagai milestones kita. Milestones. Jadi semacam ukuran kita, ukuran keberhasilan kita. Jadi saran saya adalah, yang biasa saya masukkan adalah, saya nggak masukkan halaman-halaman bisnis yang gede-gede sekali, yang punya jutaan follower, ratusan ribu follower, tapi saya mulai yang lebih dekat dulu dengan saya. Katakanlah saat ini saya punya sekitar 15-an ribu follower. Nah, saya mau milestone saya ingin meningkatkan follower saya jadi katakanlah 50 ribu. Nah, saya cari orang atau halaman yang punya 50 ribu followers. Lalu saya tambahkan di situ. Lalu saya belajar dari mereka. Konten-konten apa yang mereka bagikan. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan pemirsa mereka. Itu yang bisa kita pelajari. Dan jadikan mereka milestone. Begitu mereka terlewati 50 ribu, Anda tambahkan lagi milestone berikutnya. 70 ribu, 100 ribu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini. Pemirsa Anda juga bisa Anda awasi. Di sini kita bisa lihat penggemar saya, misalkan ya, audiens saya banyak kan perempuan atau laki-laki, bisa dilihat. Lalu kemudian umur rentangnya berapa? Oh ternyata paling besar itu antara 18 sampai 34 tahun. Nah, lalu kemudian dari negara mana saja? Kita bisa lihat. Dari kota mana saja juga bisa kita lihat. Seperti itu. Ya. Nah ini akan sangat berfungsi sekali, terutama kalau Anda nanti akan berhubungan dengan iklan. Di mana Anda bisa menjangkau pemirsa Anda yang paling relevan. Mulai dari apa? Mulai dari contohnya saya ambil sampel yang kecilnya adalah orang-orang yang mengikuti halaman Anda. Seperti itu. Nah, oke, kita sudah hampir sampai ya di akhir. Kali ini benar-benar akhir dari materi, yaitu tentang tips and trick terbaiknya. Bagaimana untuk mengembangkan halaman bisnis kita. Jadi gunakan audience insight itu untuk pahami kira-kira nih konten apa sih yang relevan ya atau beresonansi gitu loh. Yang begitu kita sebar itu konten, orang langsung ngeklik dengan konten kita. Mau nge-like, mau kasih komen dan share. Nah itu bisa kita dapatkan dari audience insight. Lalu bagaimana mengupdate pemirsa target Anda untuk iklan? Nah tadi saya sudah sampaikan kan, jadikan halaman bisnis Facebook Anda sebuah sampel kecil, orang-orang yang suka dengan halaman Anda, mungkin orang-orang itulah juga yang cocok sebagai target Anda untuk beriklan. Nah, lalu kemudian jadwalkan. Nah ini ya, jadwalkan postingan Anda. Sudah ada fiturnya Bapak Ibu semua. Jadi tinggal digunakan saja. Gak usah kita nunggu jam 10 untuk mengeluarkan postingan kita. Nah, lalu kemudian terus buat konten yang ditanggapi baik. Tadi kita lihat postingan apa sih? Oh ternyata postingan foto yang paling baik sesuai dengan target pemirsa saya. Nah teruskan dan perbaiki. Lalu kemudian ingat juga ya, kalau kita lihat ada grafik yang plus, ada juga grafik yang minus ke bawah. Jangan cuma lihat fokus ke grafik yang plus saja, tapi juga fokus ke grafik yang minus supaya kita bisa memperbaiki. Anda tahu, oh salahnya saya di sini, saya perbaiki. Dan yang terakhir adalah uji dan ulangi. Ya, tiap bisnis itu selalu berbeda. Ya, penerapannya nggak mungkin selalu sama. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah banyak-banyak bereksperimen, beruji coba, lalu ulangi lagi. Seperti itu. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu semua, jadi itu adalah yang sudah kita pelajari di siang hari ini. Untuk materi yang lain-lainnya ada banyak sekali Bapak Ibu ya di Facebook Blueprint. Bapak Ibu bisa masuk ke facebook.com/business/learn. Total 84 topik. Bayangkan. Yang kita bawakan saja bersama Smesco ini baru topik yang keempat ya. Jadi masih banyak sekali topik-topik yang bagus-bagus yang bisa Bapak Ibu pelajari.
Nah, lalu kemudian jangan lupa Bapak Ibu, silakan isi survei kami ya yang ada di bit.ly/fb-smesco. Nah, silakan saya kasih beberapa detik untuk memfoto screen capture layar ini. Silakan di screen capture, disimpan dulu. Lalu kemudian silakan diisi surveinya ya, supaya apa? Supaya nanti pelatihan kita akan jadi lebih bagus lagi. Isi kira-kira topik apa sih yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Ya, banyak sekali topik, dari 84 topik di blueprint tersebut, silakan isi topik apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan, ya. Nah, oke. Kalau gitu saya serahkan kembali ke Mbak Jenis untuk sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman semua. Iya, makasih banyak Mas Tiko. Kita ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Tadi dari Mbak Windy dan Nutirto ya. Pertanyaannya tadi mungkin related dengan postingan interaksi. Pertanyaan, postingan di bagian interaksi ada interaksi biru dan merah, bedanya apa Mas Niko? Lalu dari Bu Uwis ada pertanyaan juga nih, masih terkait iklan nih, kayaknya hot banget ya soal iklan ini. Mungkin nggak kita menargetkan iklan atau target audience hanya untuk orang-orang yang pernah berinteraksi di iklan kita sebelumnya. Silakan Mas Iko. Oke, terima kasih Mbak Windy. Jadi yang warna biru dan warna merah, biru itu atau yang hijau ya, itu yang positif biasanya. Lalu kemudian yang merah itu yang negatif. Nah, jadi sebenarnya kita butuh untuk perhatikan keduanya. Jadi kalau kita perhatikan yang biru ya, itu kita bisa tahu, oh kira-kira positifnya di sini. Artinya apa? Perbanyaklah konten-konten, postingan yang seperti itu supaya menjangkau pemirsa lebih bagus lagi. Nah, sedangkan yang merah tadi, yang turun, di situ kita butuh interaksi. Butuh evaluasi. Kira-kira postingan mana nih yang membuat tampilannya atau trendingnya malah jadi turun. Seperti itu. Ya, baik itu postingan, bisa juga mungkin interaksi Anda atau komunikasi Anda dengan pemirsa, atau mungkin bisa juga postingan Anda disembunyikan oleh orang atau dilaporkan oleh orang. Nah, itu maka grafiknya akan merah nanti dia. Nah, itu yang perlu kita awasi. Ya, jadi tadi balik lagi, positif dan negatif. Dua-duanya silakan diawasi. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua saya lupa catat tuh. Retargeting iklan ya, kalau nggak salah. Ya, jadi bisa nggak kita menargetkan kembali orang-orang yang sudah kita targetkan? Yes, itu adalah ide yang sangat bagus sekali. Ya, nah dan itu biasa juga saya lakukan retargeting istilahnya. Karena gini, biasa kalau di marketing kalau orang lihat suatu iklan itu nggak serta-merta mereka akan ingat dengan brandnya, nggak ingat dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kadang orang butuh mungkin beberapa kali, 5-10 kali untuk melihat iklan Anda, baru akhirnya percaya, akhirnya mungkin terjadilah konversi atau pembelian. Seperti itu. Nah, ini pun juga sama. Jadi dengan cara retargeting, dengan mentargetkan kembali orang-orang yang sudah melihat iklan Anda, maka chance untuk mereka akhirnya konversi, itu akan lebih meningkat. Jadi saran saya memang seperti itu, digunakan seperti itu. Nah, ada beberapa cara ya. Misalkan kalau saya misalkan ingin menjangkau orang ya, mengedukasi orang tentang sebuah merek dulu misalkan. Nah, saya akan mulai dengan harga iklan yang murah-murah saja. Yang penting apa? Yang penting orang-orang sudah melihat brand saya dulu. Ingat, mungkin belum tentu ya. Yang penting orang sudah tahu ada yang namanya Kesha Kids House, ada Rumah Bandeng Poris misalkan, brand saya gitu. Nah, jadi saya akan mulai dengan yang murah dulu. Itu banyaknya jangkauan orang. Yang penting iklan saya dilihat sebanyak orang karena harganya murah. Nah, tahap fase yang kedua di marketing funnel-nya adalah saya akan ajak mereka untuk mengambil tindakan. Ya, misalkan itu dengan menonton video atau masuk ke halaman bisnis saya, masuk ke landing page saya untuk membeli dan lain sebagainya. Caranya saya retargeting orang-orang yang sudah melihat iklan saya sebelumnya. Nah, chance-nya adalah akan lebih tinggi lagi mereka akhirnya terjadilah konversi. Seperti itu kira-kira. Jawabannya, Mbak Jenis.
Baik, Mas. Ini ada pertanyaan lanjutannya lagi masih dari Mbak Wis. Kalau iklannya maybe performance-nya kurang bagus gitu, Mas. Terus bisa nggak sih iklannya di stop dulu dan diganti dengan konten lain atau harus menunggu iklannya selesai dulu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, kalau iklannya nggak efektif, nggak usah diterusin, di-pause aja dulu. Jadi percuma. Kalau iklannya nggak efektif, Anda teruskan, ya tadi buang-buang peluru dengan sia-sia. Sayang, boncos nanti akhirannya. Makanya banyak yang bilang, waduh kenapa saya beriklan tapi kok nggak bisa menghasilkan atau return-nya kok kenapa nggak sesuai. Nah, tadi ada beberapa faktor. Nanti kita akan bahas itu ya di sesi berikutnya. Nah, tapi intinya adalah, saran saya adalah stop. Stop aja dulu iklannya. Di-pause dulu. Nah, lalu kemudian Anda awasi di wawasan halaman tadi. Kinerja iklannya seperti apa? Yang tadi saya katakan, saya targetinnya sebenarnya lebih ke wanita. Kok kenapa laki-laki yang banyak melihat video saya? Kira-kira seperti itu. Nah, disitulah mungkin Anda butuh perubahan, kontennya dirubah, ya. Lalu kemudian kata-katanya mungkin, saya sebenarnya mentargetkan orang-orang yang lebih senior, lebih tua, lebih senior. Kenapa anak-anak muda dengan umur 18 itu yang banyak melihat iklan saya? Bisa jadi karena gaya komunikasi saya. Nah, caption-nya mungkin bisa dirubah, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kontennya, gambarnya, kurang begitu menjual. Nah, itulah perlunya Anda stop dulu, lalu kemudian Anda bisa rubah aset iklan Anda, lalu kemudian baru Anda jalankan kembali. Ya, ada di iklan Facebook itu namanya A/B testing. Ya, nanti akan minggu depan lah, di sesi berikutnya saya akan bahas tentang A/B testing itu. Intinya bagaimana kita jalankan iklan bersamaan, lalu kemudian kita akan bandingkan iklan mana yang lebih prospek, dan itulah yang akan diteruskan diiklankan oleh Facebook. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman KUKM yang lain, atau dari teman-teman komunitas yang tadi sudah bergabung dari TDA, dari APJI, dari HIPI, dari IWAPI juga ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil menyiapkan sesi kita nanti untuk minggu-minggu selanjutnya, yaitu tentang iklan. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa siapkan dulu pertanyaannya dari sekarang. Buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah beriklan, mungkin menemukan kesulitan atau apa, cara pembayaran, atau Pak, iklan saya ditolak, dan lain sebagainya, mungkin bisa siapkan pertanyaan Bapak Ibu semua. Ya. Nanti pada saatnya, di sesi kita tentang iklan, kita akan coba ulas itu semua. Gitu ya. Disiapkan pertanyaan. Sesi kita yang berikutnya ini kebetulan memang temanya juga tentang iklan ini. Nanti lihat aja langsung update-nya di sosial medianya Smesco, di Facebook Smesco atau di Instagram Smesco akan ada update kelas selanjutnya. Nanti bisa langsung daftar seperti pendaftaran kelas yang hari ini. Mungkin sekian untuk sesi hari ini, udah mau 2 jam juga. Terima kasih banget Mas Niko waktunya. Sampai jumpa untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih Mas Niko. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah interaksi dan udah menyimak dengan baik sekali. Semoga berguna kontennya dan semoga bisa join di sesi kita selanjutnya. Makasih ya semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.